Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wen Sirawan dari Ya, kita di sini bersama dengan abang kita ini. Sebenarnya kita santai aja nih, Bang. Iya. Ngobrol aja seperti biasanya. Perkenalkan diri abang dulu siapa, terus tinggal di mana. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya asli. Iya. Kalau nama saya asli itu bernama Imanuddin, ya. Namun nama panggungnya itu Iwan Kembar. Kenapa Iwan Kembar? Karena kami memang kembar. Oh, ada kembaran lagi? Iya, jelas. Karena tidak mungkin sesuatu titel di belakang itu diberikan karena kalau tidak ada gelarnya, ya. Jadi kami kembar bersaudara. Yang satu Khairuddin, yang satu Imanuddin, dan saya Imanuddin dengan nama panggungnya Iwan Kembar. Kenapa bisa kepikiran Iwan, Bang? Apakah sebelumnya karena ada Iwan Sahman atau Iwan Fals gitu? Oh, enggak. Sebetulnya begini, nama itu sendiri, Iwan itu diberikan oleh almarhum kedua orang tua saya, yaitu dengan nama Irwan. Untuk kami yang berdua, nama itu diberikan satu nama Irwan, yang satu diberikan untuk abangku Khairuddin, dan Wannya untuk saya, Imanuddin. Namun saya berikan seharusnya Wan aja, tapi saya lengkapkan dengan Iwan, begitu. Nah, yang bikin penasaran lagi, Bang Iwan tadi bilang nama panggung. Nah, sebenarnya apa profesi Bang Iwan ini sebenarnya? Jadi kita harus kupas nih, ya kan? Bang Iwan sebenarnya ini profesi aslinya apa sebenarnya? Sebenarnya profesi saya aslinya sebagaimana yang diketahui oleh masyarakat Silau Laut, dan juga sebagian Asahan tentunya. Saya ini aslinya seorang pedagang kecil, ya, yang tentunya aktif di jalanan, di sekolahan, juga di parti-parti orang hajatan, yaitu seorang pedagang es cendol atau kerennya es dawet. Wah, sampai orang mungkin tahu di sini namanya es kembar ya, Bang? Iya, betul. Sebagian Silau Laut, masyarakat Silau Laut mengatakan atau memanggil saya es kembar. Es kembar, karena mungkin penjualnya kembar. Jelas. Dua-dua jual es, Bang. Kami diberikan anugerah oleh Yang Maha Kuasa, memiliki wajah yang sama, suara juga mungkin sama, ya. Dan yang paling uniknya lagi, profesi juga sama. Sampai banyak orang yang susah membedakan, ya? Iya, susah membedakan. Makanya kalau jualan es kembar, nggak tahu nih Bang Iwan yang apa tadi, Imanuddin atau siapa? Mana yang muda atau mana yang tua? Yang penting es kembar. Abang sendiri yang tua atau yang muda nih? Dalam hal ini saya sendiri yang anak yang dinobatkan menjadi yang kedua, ya. Berarti adeannya. Adeannya. Nah, Bang Iwan sendiri kan tinggal di Silau Laut. Nah, di Silau Lautnya tepatnya di mana, Bang? Saya sendiri lahir di Desa Banjar, yang dulunya Desa Banjar, kecamatannya Air Joman. Namun setelah adanya pemekaran, maka saya tinggal sekarang di Desa Bangunsari, tepatnya di Dusun 8, Kecamatan Silau Laut. Siap. Nah, sekarang kita bahas lagi. Tadi udah habis jualan cendol. Ini udah banyak terkenal banget nih di Silau Laut nih. Iya. Bahkan mungkin di Batubara, Tanjung Balai juga, ya. Betul sekali. Kami saat ini merangkap, katakanlah membuka sayap di daerah Batubara, juga Simalungun sebahagian, dan juga sampai ke Air Batu. Dia es kembar. Wah, jauh jangkauannya. Jauh. Nah, selain jualan es, ternyata ada yang unik juga nih dan menarik dari Bang Iwan, yaitu dia punya album nih sekarang. Nah, nih album Iwan Kembar Group. Wah, ini grup Bang Iwan semua ya, 4 orang ini, ya? Iya, betul. Rekan-rekan. Yang menariknya lagi, ciptaan lagunya di sini semuanya Iwan Kembar. Nah, ternyata Bang Iwan selain jualan es, beliau juga bisa buat lagu nih, ya kan? Gimana ceritanya nih, Bang? Ya, awal mulanya?
Awal mulanya ini terinspirasi lagu saya di tahun 2017, single yang pertama dengan judul Si Kombar. Si Kombar. Si Kombar menceritakan dua orang anak yang memang betul-betul kembar dan susah untuk dibedakan. Yang mana yang muda, yang mana yang tua, karena namanya yang seperti kita ketahui, anak kembar itu sudah identik dengan seluruh kemiripannya. Oh iya. Kemudian awal daripada saya menciptakan lagu ini, ya memang saya sih suka musik. Kemudian di mana ada pesta organ-organ tunggal, saya juga tidak lupa menyempatkan untuk menyanyi 2-1 lagu kan. Jadi itu dibayar, Bang? Nggak. Iya, kalau dulu nggak dibayar. Ada sih waktu itu calon DPR. Iya. Waktu itu calon DPR. Tunggu dulu, nanti kita ceritakan yang itu. Oke. Kita cerita dulu tentang gimana awal mulanya ini. Tentunya awal mulanya saya membuat lagu ini, orang yang manggil saya, panggilan, sahutan orang kepada saya, untuk lagu Si Kombar tentunya ya. Sahutan orang, kombar sarupo tapi tak samo. Cuman itu saja modalnya. Dan itu sangat saya ingat sampai sekarang dan menjadi sebuah energi modal buat jiwa saya, sehingga saya bangkit jiwa musik saya, jiwa seninya, dan lambat laun tertulislah lagu ini. Kombar itu jadi racunnya di lagu ini. Jadi racunnya lagu ini. Nah, dengar nih saking apanya lagunya sampai ke Malaysia juga udah ada nih ya Bang ya. Katanya dengar albumnya udah sampai ke Malaysia. Alhamdulillah dengan bantuan rekan-rekan, album ini juga sampai ke Malaysia. Nah, buat yang penasaran lagunya gimana, juga ada di YouTube sebenarnya Bang ya. Jelas. Semuanya ada di YouTube atau beberapa aja di YouTube ada? Untuk lagu yang dalam album ini jelas sudah ada di YouTube semua. Dan bahkan lagu-lagu terbaru saya ada 3 single terbaru juga sudah ada di YouTube. Nah, satu hal yang menarik nih, ini semuanya nih modal sendiri ya Bang? Ya Alhamdulillah untuk saat ini kita memakai modal sendiri. Nah, yang mungkin bagi sebagian orang bertanya-tanya, seorang penjual es nih kan, tanda kutip, seorang penjual es cendol gitu kan, bisa punya album kan gitu, bisa buat lagu. Nah, inspirasi Abang yang pertama kali untuk bisa buat lagu itu dari mana Bang? Atau ada yang ngedorong Abang, atau memang dari kecil tuh Abang udah apa namanya? Memang dari kecil, dari emak saya juga dulu adalah seorang pelantun lagu-lagu di panggung, khasidah juga, makanya jiwa seni tadi memang mengalir kan begitu. Jadi untuk mendorongnya tadi itu tadi dikarenakan ada tadi orang yang memanggil saya Si Kombar, maka lambat laun dalam kesendirian saya berpikir saya, alangkah baiknya lagu kata-kata tadi dirangkum menjadi sebuah kalimat dan dibungkus menjadi sebuah lagu dengan musik. Mantap bahasa. Kemudian alhamdulillah saya juga berteman, ya kita selalu berteman dengan teman-teman musik khususnya dari Tanjung Balai yang terkenal. Ya sebelumnya udah ada ngeluarin album juga ya? Iya. Kayak Wak Uteh ya? Iya betul. Tentunya. Iya. Ini bakalan jadi penerusnya nih kalau bisa. Ya, ini yang buat pertanyaan kan orang, ini albumnya lagu gimana sih nih sebenarnya Bang? Apakah lagu Jawa seperti apa, atau lagu Melayu, atau lagu gimana kan gitu, orang pengen tahu juga. Untuk album saya yang ini memang saya belum memfokuskan untuk genre yang bagaimana, namun maksimal lagu yang ini berbahasa daerah. Tentunya khususnya saya berkiblat ke Tanjung Balai. Jadi memang ini untuk lagu-lagu Tanjung Balai, tentunya dengan nuansa Tanjung Balai juga, hiburan Tanjung Balai. Mengapo lah ya. Mengapo. Nah, hal menarik banyak nih dari Bang Iwan yang akan kita kupas. Ada hal menarik lagi nih yang saya dengar kemarin, ada calon bupati kemarin. Sempat Bang Iwan ini menyanyikan lagu untuk apa ya, jadi jingle atau jadi soundtrack mereka kan gitu. Kalau soundtrack kan film, berarti jadi jingle lagu mereka, kan Bang? Itu gimana ceritanya sampai bisa Abang yang dipanggil? Ya
Alhamdulillah di tengah kesunyian sekitar jam 10 malam kalau nggak salah ingat saya, tiba-tiba handphone saya berdering. Kemudian saya angkat dengan salah seorang vokalis dari Tanjung Balai yang terkenal, grup yang terkenal, Legend of Tanjung Balai, Legend from Tanjung Balai ya. Siapa itu bang? Sebut aja namanya nggak apa-apa. Itu salah satu vokalis dari WUTH Group. Dan alhamdulillah ternyata saya diajak untuk bekerja sama dalam pembuatan salah satu beberapa lagu untuk memperkenalkan salah satu calon bupati Asahan tentunya waktu itu. Iya, saya sempat lihat video klipnya. Iya betul. Itu hal menarik juga karena ya seorang Bang Iwan akhirnya mereka apresiasi kan gitu kan. Satu hal menarik lagi, Bang Iwan ini salah satu orang Silo Laut kan gitu. Tentunya orang Silo Laut. Jadi melalui channel kita ini kita juga dukung. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen albumnya bisa, ini kemarin dijual berapa sih bang? Harga Rp10.000. 10.000 nah. Iya, 10.000. Cuma karena sekarang mungkin udah jarang yang pakai VCD sekarang, ya. Sekarang kita di YouTube. Iya itu. Jadi tapi buat teman-teman yang juga pengen punya koleksinya nanti bisa hubungi kami. Iya, karena sudah di set supaya bisa masuk ke CD manapun, sehingga jika Anda ingin membuka di mobil bisa di CD mobil. Jadi kalau sekarang memang terus terang perjalanan kaset sudah menurun, jadi YouTube yang dikembangkan, digital, era digital. Jadi jika kita ingin melihat lagu-lagu kami, tentunya jangan lupa ketik saja di kolom channel YouTube untuk melihatnya, ketik Iwan Kembar. Insya Allah langsung keluar. Langsung keluar. Di situ kita bisa lihat beberapa lagu kami. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Iya. Nah tadi cerita CD-nya, VCD-nya. Kita cerita dulu masa kecilnya abang lah dulu. Iya. Apakah memang hobi nyanyi dari kecil? Terus kenapa bisa kepikiran nulis lagu ini? Atau ada yang memotivasi bang? Saya memang dari kecilnya hobi nyanyi. Dan memang menurut cerita bunde-bunde saya, kalau mau bobo kan saya harus dihibur dengan nyanyian-nyanyian oleh almarhum ibu saya dan ayah saya. Sehingga ya ibarat kata kalau bayi terbawa, itu ya kan terngiang-ngiang, sehingga lambat laun jiwa seni itu tumbuh dalam diri. Dan kemudian dengan motivasi tersebut tadi, dari mulai meranjak remaja, saya itu sudah katakanlah kalau setiap ada pesta itu pantang bagi saya untuk tidak menyanyi. Pantang untuk tidak menyanyi. Harus ya? menyanyi. Walaupun dua ataupun satu lagu saja di panggung itu, ya saya harus tampilkan. Dan saya tidak peduli harus bayar, walaupun harus bayar. Masa itu saya harus bayar dengan pemain keyboardnya. Itu ngasih tips uang atau memang harus bayar? Iya. Tampilnya. Bayar itu dalam jenis suatu benda, yaitu entah satu batang rokok atau sukarela berarti. Sukarela. Ya? Jadi supaya apa? Supaya saya tadi ditampilkan. Karena zaman dulu kita ketahui, khususnya di desa-desa, kalau ada organ tunggal itu berebut, Bang. Iya, berebut untuk nyanyi. Kalau sekarang udah enggak ya, koro-koro dari mana-mana ya. Sekarang era digital ini semuanya dengan koro-koro. Di YouTube aja udah ada karaoke. Di YouTube sudah ada karaoke. Jadi nggak perlu harus kita mendatangi orang-orang pesta untuk panggung. Di YouTube aja di kamar ataupun di ruangan tertentu sudah bisa menyanyikan beberapa lagu yang kita sukai. Jadi terus terang dengan begitu lambat laun rekan-rekan musik juga mendukung sehingga terciptalah lagu-lagu ini. Nah, yang menginspirasi abang buat lagu ini kan judul-judulnya menarik-menarik sekali nih bang. Iya betul. Ada Si Kombar, udah pasti kisah hidup abang ya. Iya betul. Si Kombar, terus ada lagi Gigi Palsu, Nonton Jarket, ya kan, Tukang Foto. Ini kayaknya memang kehidupan di Silo Laut ya. Iya. Jadi inspirasi buat lagu nih gimana bang? Ini kan nggak gampang sebenarnya bang, nyiptain lagu. Oke.
Jadi kalau untuk lagu Si Kombar, lagu single yang pertama saya yang telah dari tahun 2017 itu memang betul cerita kehidupan saya dan juga anak-anak kembar di sekeliling kita. Kemudian kalau untuk lagu Gigi Palsu ini ya Bang ya. Nah ini tentunya saya terinspirasi oleh seorang rekan kami juga. Nah, dan namanya Waudin. Dan itu Waudin itu memang saya ikutkan di dalam lagu Gigi Palsu tersebut. Nah, kita bisa lihat di channel YouTube si Iwan Kembar. Ceritanya itu ya tadi Waudin tadi. Memang dia orangnya sudah lanjut, katakanlah sudah kepala 5 dan memang gigilnya udah palsu. Namun tingkah lakunya masih seperti katakan remaja. Jadi sehingga membuat saya termenung berinspirasi. Wah nih masih sudah gigi palsu, rokoknya puspas, tapi masih berminat untuk katakanlah seperti anak muda sekarang. Oh, berarti gini, inspirasinya Abang ini melalui hal-hal yang udah Abang alami sendiri. Iya, ya? betul. Tapi gini loh, buat lirik itu nggak mudah sebenarnya. Nggak mudah. Terus nemuin nadanya yang tepat, kan itu gimana sih Abang? Apa ada pengaruh-pengaruh dari musik-musik lain juga? Ada juga. Tentunya kita tidak berpaling kepada era Melayu, kan begitu kan? Katakanlah sajaknya tadi, jika kita membuat lagu harus ada seperti pantun sehingga memudahkan saya untuk mengatur menulis lagu. Jadi untuk nada sendiri gimana? Untuk nada sendiri, so, Abang main gitar atau main piano atau apa? Saya dibantu oleh rekan keyboardis. Karena terus terang saya untuk bermain musik kurang, alat kurik ya kurang. Luar biasa sekali. Tanpa bisa punya alat musik, main alat musik, tapi bisa buat lagu ya Bang. Saya dibantu oleh rekan-rekan pemusik sehingga bisa buat musik. Wah, menarik sekali. Iya. Pokoknya harus punya nih albumnya ya kan Bang. Iya. Katanya dengar-dengar nih Bang, ada lagu baru ya? Alhamdulillah lagu baru sudah ada, cuman jenis musiknya sama nggak? Untuk saat ini ada 2 lagu yang saya buat. Yang satu jenis musiknya katakanlah seperti pop reggae. Wah, ada reggae. Ya. Dan yang kedua, tapi ada nuansa Melayunya juga. Pop reggae tadi. Itu original pop reggae. Oh iya. Jadi yang kedua namun pop reggae tadi berbahasa Tanjung Balai. Wah, pakai bahasa daerah musiknya pop reggae namun bahasa Tanjung Balai. Dan yang kedua itu saya sudah selesaikan bersama rekan-rekan recording satu lagu dengan nuansa slow rock. Oh, slow rock seperti lagu-lagu Malaysia ya. Betul. Wah, ditunggu nih Bang sebenarnya ya. Habis ini pokoknya langsung buat video klip. Insya Allah. Langsung upload YouTube. Sekarang soal main di digital ya Bang? Betul. Kita tidak bisa mengelak dari kemajuan zaman sehingga era seperti yang ini lambat laun akan ditinggalkan. Jadi kita akan beralih kepada era digital. Namun saya sangat beruntung sekali. Beruntungnya begini Bang. Kenapa saya katakan beruntung di era digital ini? Kalau di zaman dulu, kita kan untuk memiliki atau mendengarkan sebuah lagu dari seseorang itu, kita harus tentunya memiliki kaset. Tidak cukup hanya kaset. Kita harus mempunyai alatnya di rumah seperti CD, VCD, dan selainnya. Namun di era digital ini sekarang ini, pakai handphone aja. Pakai handphone saja, siapa saja, di mana saja sudah bisa menikmati dengan hanya mengetik namanya. Jadi anak-anak, dewasa, orang tua cepat dengan era digital ini. Kita lebih cepat diperkenalkan oleh media tadi kepada massa daripada seperti ini. Kalau ini kita hantarkan ke toko kaset, 1 bulan ini belum tentu orang untuk membelinya. Kalau digital udah bisa langsung akses ya. Hari ini kita upload ya kan, 2-3 hari kita sudah booming. Terus ada hal menarik lagi nih. Sementara Abang ini penjual es ya kan, es cendol, kemudian bisa tiba-tiba dia di suatu tempat ya kan, ada yang ngajak foto, bener nggak Bang? Iya, dengar betul. Cerita itu, ada yang ngajak foto, gimana ceritanya? Ya waktu itu saya jualan di daerah Kabupaten Batubara, di apa namanya, party orang kita suku Batak.
kebetulan Pesta pernikahan. pesta pernikahan. Begitu saya sedang asik-asik, sedang Asik jualan es? asik jualan Meracik es ini, Mas, ya? meracik es untuk melayani para pembeli. Tiba-tiba ada dua orang anak waktu itu ya, dua orang anak kecil usia kelas 5 SD dan juga kelas 3 SD begitulah. Dan ibunya yang beli. Setelah begitu dilihat dianya saya, anak itu bilang gini, Bang. Mak, katanya gitu kan. Apa dengan bahasa mereka lah ya kan. Mak, itu seperti yang di YouTube, Mak, katanya. Kan Seperti ya? Seperti yang di YouTube. Nggak tahu deh kalau betulan. Iya, belum tahu mereka kan gitu. Kebetulan saya itu pakai baju yang saya buat syuting untuk lagu Si Kombar. Jadi pas persis kan begitu kan. Baju warna merah Ferrari. Jadi, mak, terus secara nggak langsung dengan saya di situ diputar orang itu di handphone mereka, rupanya sudah di-download mereka kan. Lagu yang mana itu, Bang? Lagu Si Kombar tadi. Oh, Si Kombar. Ini, Mak, katanya kan diputarkan mereka lagu Kombar. Jadi iya katanya. Sama semua kotak-kotak es. Mamanya baru sadar berarti. Mamanya baru sadar, ya kan? Baru ditanya mamanya lah, "Bang, abang yang nyanyi itu nyanyi apa?" Saya bilang gitu waktu itu kan. "Lagu ini, Bang, ini anak saya suka sekali dengan lagu Si Kombar," katanya begitu kan. Jadi saya tidak bisa lagi mengelak. Jadi saya iya betul saya yang nyanyi, bilang. Jadi dengan gitu dipanggil ayahnya kan. Papa, sini, Pak, gitu. Ya waktu itu yang di pesta itu ya kan, setelah dipanggil ayahnya, papa kemari. Ini yang nyanyi yang di YouTube itu, Pak, Si Kombar dari Tanjung Balai, katanya gitu kan. Jadi saya yang agak semakin saya terkesima, terharu, mereka minta foto di tengah keramaian kan. Bang, itu baru pertama kali itu ya, Bang ya? Itu tidak yang untuk pertama kali kan begitu kan. Tapi itu hal yang sangat menarik buat saya. Kalau di panggung sih sudah biasa kan, di tempat pesta. Kalau ada wanita-wanita, ibu-ibu hamil ataupun manten pengantin yang ingin berfoto itu udah biasa kan. Jadi dia foto sama saya. Orang itu ada 4 foto dengan saya. Anak sama mamanya tadi? Semua, ayahnya, ibunya, kemudian anak-anaknya 2. Ya, alhamdulillah. Kemudian saya tanya begini, Bang. Saya tanya, "Mohon maaf, kakak dari mana?" Aku bilang. Saya bilang gitu kan. "Kami dari Sulawesi," katanya itu. Berarti dalam arti kata YouTube ini memperkenalkan kita sampai ke Sulawesi. Kalau kita jual kaset hanya sebatas Sumatera mungkin kan. Jadi dengan adanya era digital ini, Sulawesi, mungkin Papua ya kan, timur-timur pun menikmatinya. Betul. Nah, menarik sekali itu. Hal yang menarik. Nah, pesan-pesan lah, Bang, ini untuk pemuda-pemuda Silau Laut, memotivasi mereka. Jelas, kita ini manusia yang penuh dengan karunia. Semua sudah dikaruniai, diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Kelebihan juga keistimewaan ataupun kepandaian yang kita miliki itu tentunya sudah ada dalam diri kita. Tinggal kita sendiri, malaskah kita atau bergairahkah kita, semangatkah kita untuk membangkitkannya, untuk membuatnya suatu yang memang betul-betul bisa katakanlah menghibur, bermanfaat dan juga lain sebagainya. Tentunya untuk kita, Kecamatan Silau Laut, sudah pasti begitu banyak potensi yang kita miliki. Seperti yang kita ketahui, kita punya Ricky NS yang sudah mendobrak naga suara rekor. Banyak. Kemudian kita punya Habib, ya kan, yang mendapatkan anugerah. Elang Arau pesulap. Elang Arau pesulap yang sudah melanglang buana di Jakarta dan juga di media sosial, itu punya Silau Laut. Kita punya Endra Kong. Iya. Kita punya Endra Kong, seniman yang sangat bermutu dan yang paling membooming, yang tidak bisa dipungkiri oleh dunia. Kita punya Al Mukarram Ustadz Abdul Somad. Jadi untuk kita tentunya kita jangan vakumkan. Apabila kita memang ada, kita mempunyai kemampuan, kita mempunyai impian, kita semakin mendunia. Tentu doa ya, Bang. Menjadi doa dan juga kita punya mangrove. Kita nggak lupa, kita punya taman wisata mangrove. Silau Laut kami sangat bangga sekali. Kita harus bangga sekali. Potensi-potensi yang ada di Silau Laut ini
terangkat. Nah, kita punya rumah tuan yang memang sudah dari dulu, yang memang sudah turun-temurun oleh keluarga besar Tuan Syekh Silau. Nah, dan ini bukan hanya masyhur di daerah kita, tapi sampai ke negeri Malaka. Malaka, Thailand, Patani. Thailand, iya Patani betul. Kenal. Nah, terima kasih buat teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya, Iya. Kita cerita lebih jauh lagi ke Bang Iwan Kembar ini. Udah nikah Bang ya? Udahlah. Sebetulnya yang untuk kedua belum. Jangan ya. Ini yang untuk pertama. Satu aja sudah. cukup ya Bang? Sudah alhamdulillah. Nah, anak udah berapa Bang? Alhamdulillah saya sudah dianugerahi 4 orang anak. 4 orang anak. Ya, anak yang pertama putri, saat ini sudah berusia lebih kurang 17 tahun. Yang kedua sekarang berusia 13 tahun. Dengar-dengar putra. ada yang jadi tahfiz ya Bang? Ya itu betul. Ya? Itulah adanya yang putra yang nomor 2 tahfiz Quran. Dia adalah salah satu santri daripada pondok pesantren Sirajul Mustafa Silau Laut. Kemarin MTQ dia berangkat ya? Berangkat menjadi utusan Kecamatan Silau Laut karena dia adalah juara pertama. Jadi untuk Kecamatan Silau Laut di Tartil di Kabupaten Asahan. Dan yang kedua, yang ketiga itu masih kelas 6 Ibtidaiyah, dan yang terakhir yang keempat itu masih berusia lebih kurang 2 tahun. Nah, kita nggak menyangka nih sebenarnya kan, seorang Bang Iwan Kembar, penjual es cendol, terus musisi juga, anaknya jadi hafiz ya Bang? Iya, anaknya jadi hafiz. Itu apa harapan ke depan Bang buat anak-anak? Harapan saya ke depan untuk anak-anak, mari kita semangat untuk belajar dan jangan malas. Kemudian kita boleh memegang handphone, ya. Namun kita harus kuasai waktunya. Jangan terlalu larut dari pagi sampai tengah hari atau bahkan ke sore kita fokus dengan handphone. Anak-anak juga orang tua saya ingatkan ya kan. Ini tidak salah saya mengingatkan karena saya mengalami sendiri. Untuk kita selalu mengontrol anak kita apabila dia dalam keadaan memegang handphone, karena dengan keasikan mereka bisa dapat betul ada keuntungan, namun ada juga mudaratnya. Tentunya dalam arti kata sudah pasti mata mereka akan merasa lelah, jenuh. Jadi kalau kita tidak jeda, mereka bermain handphone, maka nanti kerugian kita tanggung sendiri. Betul. Jadi anak-anak marilah kita tentunya mensekolahkan anak kita untuk menjadi seorang hafiz Quran, dan kita punya Sirajul Mustafa di bawah bimbingan Ustadz Faisal Yamani. Nah, itu tadi pesan-pesan dari Bang Iwan Kembar. Nah, harapan Abang sendiri untuk diri Abang ini dengan album atau dengan usahanya es ini masih jalan ya Bang Es ya? Masih alhamdulillah masih jalan. Harapan saya untuk saya juga ya, semoga kedepannya saya semakin dikenal oleh masyarakat. Amin. Tidak saja untuk kalangan Sumatera Utara, tentunya untuk ke seluruh Indonesia atau bahkan ke mancanegara. Dan juga saya ingin memberikan pesan kepada masyarakat seluruhnya. Andai dalam lagu saya itu terdapat kekeliruan, saya menerima masukan. Saya menerima masukan, kritik dan saran dari rekan-rekan, sehingga kedepannya saya bisa membangun lebih baik, memberikan yang terbaik lagi. Begitu. Itu ya pesan dari harapan dari Bang Iwan Kembar. Kayaknya udah cukuplah kita di sini ya Bang ya. Sedikit mengulas tentang Bang Iwan Kembar. Mudah-mudahan semuanya bisa tahu lagunya Bang Iwan Kembar. Bukan hanya si Kombar tapi semua lagunya Bang Iwan Kembar. Karena alhamdulillah beliau ciptakan lagu ini juga dinyanyikan oleh beberapa teman yang ada di sini ya. Iya betul. Saya kenal beberapa Bang. Ada si Hendra nih kan. Iya itu anak Silau Laut. Silau Laut juga. Ya saya kenalkan juga, ini yang sebelah sini ini adalah masih orang Sumatera dari Tanjung Balai tentunya, dan ini yang nomor 2 Hendra Ansila. Yang ini tadi Raja Rinaldi, yang ini Hendra Ansila. Ansila itu adalah anak Silau Laut. Anak Silau Laut, singkatan dari anak Silau Laut. Tentunya orang Silau Laut
Dan ini lenikan. Nah, ini kita ambil langsung dari Hindustan. Lenikan, iya. Bagi yang percaya. Dan ini saya sendiri, Iwan Kembar. Begitu. Nah, Bang, ada yang keliru nggak Bang sama kembaran Abang? Tentunya sudah jelas. Pernah keliru nggak? Atau ada yang ngajak foto dia, tapi nganggapnya Abang? Betul, betul, betul. Itu sudah pasti yang namanya kembar. Sudah banyak yang keliru tentunya. Mereka berkata kepada abang saya, Bang nyanyilah Bang, apabila dia menghadiri party gitu kan, pesta-pesta, tentunya dia disuruh nyanyi. Namun dia mengatakan, oh maaf, bukan saya, itu adik saya kan begitu kan. Mereka suruh mengatakan, oh itu orangnya, bukan. Nah, karena kembar identik itu tuh tadi Iya, Bang, betul, jadi betul. sulit dibedakan. Saya sendiri aja bingung Bang kalau panggil Abang ini. Iwan Kembar sama kembar aja. Iya, makanya dengan itu saya terinspirasi sehingga tertulislah lagu yang betul-betul serupa tapi tak. Saya artikan dalam bahasa Indonesia, kembar serupa tapi tak sama, sama mirip tapi ada beda. Iya. Nah, apa yang buat beda dari Bang Kembar dengan Abang ini? Sebenarnya yang buat kita bisa membedakan Abang dengan Abangnya sendiri gimana? Kembaran Abang. Kalau untuk hal itu, saya juga bingung, rekan-rekan, pemirsa. Kenapa saya bingung? Saya tidak bisa mengatakan di mana bedanya saya dengan abang saya. Cuman kalau dari penglihatan orang dan penuturan orang, dikatakan kalau saya itu badan saya lebih tegap dan lebih tinggi dari abang saya. Kalau abang saya agak kecilan sedikit bodinya. Kirain lebih ganteng Abang daripada kembarannya. Ya alhamdulillah ganteng semua. Kalau diceritakan wajah, bibir, mata, kemudian suara itu sama semua. Sama ya? Iya sama. Identik sekali. Iya betul. Nah, itulah sekelumit ya informasi dari Bang Iwan Kembar, cerita tentang hidupnya juga dari kecil sampai jadi sekarang ya Bang. Ini mudah-mudahan es cendolnya tetap laris. Amin. Ya Bang. Albumnya juga laris ya Bang. Amin, Mudah-mudahan buat warga Selalau semua terus support Bang Iwan Kembar ya, dimanapun beliau berada. Walaupun kadang-kadang mungkin dipanggil artis gitu iya, betul. Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan ada artis baru yang keluar dari Silau Silau ini. Laut. Amin. Iya. Makasih banyak ya Bang. Ya sama-sama. Waktunya. Iya, Bang. Oke.